Shalom, sahabat pengharapan. Selamat malam, apa kabar Anda semua di sana? Senang sekali di hari ini kita boleh berjumpa lagi di program acara Sabda dan Nada Pengharapan. Edisi malam hari ini Minggu 21 Juni 2020. Selalu kami berharap setiap perjumpaan kita Anda sehat dan makin bersemangat dalam berpengharapan kepada Tuhan. Ada amin? Iya, kita bersyukur bahwa hari ini bersama dengan semua umat Tuhan kita boleh melewati satu hari lagi. Hari ini dengan berkumpul bersama dengan keluarga, bahkan dengan semua umat kita dipersatukan dalam persekutuan beribadah di hari Minggu, hari yang Tuhan kuduskan bagi kita semua. Tentu lewat ibadah kita bersama, meski dari rumah masing-masing, kita semakin diperlengkapi untuk menghadapi badai COVID-19. Anda tetap kuat dan Anda tetap sehat. Itu keyakinan kita bersama. Dan terima kasih malam hari ini Anda sudah standby di sana. Kita akan stay bersama-sama di program acara ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kami berharap Anda setia di sana bersama dengan kami bernyanyi dan juga berdoa bersama-sama. Dan yang pasti di program acara ini kita akan bersama menyiapkan kehidupan kita semua untuk beristirahat dan menyambut esok hari, hari anugerah Tuhan dengan firman yang dibagikan untuk kita semuanya. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di acara ini. Bahkan untuk Anda yang baru menemukan program acara ini, kami berharap Anda mengikuti terus acara ini. Setiap hari kami tayangkan kecuali di hari Kamis. Terima kasih dan baik, kita akan memulai program acara kita malam hari ini dengan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Bapak Pendeta. Dan tentu kami harap selalu Anda limpah dengan sukacita. Shalom semuanya. Semoga kasih dan sayang Tuhan tetap menyertai dan memelihara hidup kamu semua dalam perjalanan hidup yang terus kita harus jalani. Mau tidak mau kita tetap harus bergerak, sebab kita tidak mungkin tinggal diam. Kita harus terus melangkah, kita harus terus berselancar di tengah badai hari-hari hidup ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, dan juga semua Santorayani Batam, dan kita semua yang boleh disatukan oleh Tuhan lagi malam hari ini di berbagai kota, di berbagai daerah, di berbagai negara kita ada dan menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh disatukan bersama lewat pelayanan Sabda dan Nada dari pelayanan Gereja Toraja Jemaat Batam di malam hari ini. Oh yes, kemarin kami tidak sempat hadir oleh karena ada beberapa hal yang akhirnya kami putuskan bahwa malam kemarin kita tidak sempat bertemu, dan puji Tuhan malam hari ini kita boleh bertemu dalam perkenan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kami bersama dengan beberapa anak muda malam hari ini bersama-sama tentu penuh sukacita untuk melayani, untuk menyatakan kebenaran Tuhan Sabda Allah malam hari ini. Saudara-saudara, malam hari ini ataupun hari ini kita dalam pelayanan Gereja Toraja, kita diberi tema untuk kita renungkan pekan ini, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Bahasa Torajanya dami mataku. Nah, ada bagian firman Tuhan yang akan saya bagi untuk menguatkan kita untuk jangan takut. Ada 3 alasan mengapa orang Kristen tidak boleh takut dalam hidup ini. Walaupun rasa takut itu adalah manusiawi, rasa takut itu adalah karunia Tuhan pula dalam hidup kita, tetapi bukan ketakutan itulah yang akan menguasai hidup kita. Sebab lewat ketakutan itu secara prinsip kita diajarkan Tuhan untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Dan malam hari ini saya memilih bacaan dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31 akan dibacakan oleh orang-orang muda kita 2 ayat, dan saya akan membacakan ayatnya yang terakhir. Pertama ayat 29, silakan dibacakan oleh anak saya Fania. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Dan ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, lewat firman ini paling tidak saya mencatat ada 3 hal penting mengapa orang Kristen jangan dikuasai oleh ketakutan dalam hidup ini. 1, Allah memegang kendali atas hidup kita semua. Allah memegang kendali atas hidup kita. Ayat 29 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bayangkan, 1 ekor atau 1 bulu pun dari burung pipit tidak akan jatuh di luar perkenan Allah. Sama dengan hidup kita, tidak akan ada sesuatu yang akan menimpa ataupun akan membuat kita menderita tanpa perkenan Tuhan. Maka 1, yakinlah Allah memegang kendali atas hidup kita. Tidak ada yang terjadi tanpa kendali kuasa Tuhan. Yang kedua, mengapa orang Kristen tidak perlu takut atau jangan hidup di dalam ketakutan? Ayat 30 berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Adakah kita yang bisa menghitung dengan pasti jumlah rambut di kepala kita? Tidak ada. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan tahu persis berapa jumlah helai rambut di kepala kita. Artinya apa? Setiap hidupmu terhitung di hadapan Tuhan. Setiap hari-harimu terhitung di hadapan Tuhan. Setiap keluh kesahmu terhitung di hadapan Tuhan. Setiap kebimbanganmu hari ini terhitung di hadapan Tuhan. Dan itu sebuah jaminan bagi kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan? Ayat 31 mengatakan, kalau burung pipit sangat berharga, kalau alam semesta ini sangat berharga, kalau semua hal yang ada pada diri kita, harta benda menurut kita berharga, ingat, ayat 31 mengatakan, hidup kita lah yang paling bernilai dan berharga bagi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan mau kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya, yaitu diri kita, pribadi kita, hidup kita sebagai kepunyaannya. Maka yakinlah pula, tidak akan ada sesuatu pun yang menyentuh hidupmu, sebab di luar perkenan Tuhan. Sebab apa? Kita sangat berharga, bahkan kita lebih sangat berharga daripada seekor burung pipit sekalipun. Maka dari itu saudara-saudara, mari kuatkan hati, tegarkan hati, hidup dalam keyakinan dan pengharapan bahwa kasih dan sayang Tuhan selalu menyertai, menguatkan kita semua. Satu hari lagi Tuhan sudah menuntun langkah kita sebagai orang-orang yang dikasihinya, sebagai orang-orang yang dipeliharanya. Satu hari lagi kita sudah boleh menjalani hidup ini, dan itu sebuah anugerah, sebuah bukti kita lebih berharga dari burung pipit, kita lebih berharga dari apapun. Mari kita puji Tuhan. Satu hari lagi sebuah pujian membuka pertemuan kita malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di program acara ini.
Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami, dan mari bernyanyilah bersama dengan kami semua untuk menghiburkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Satu hari lagi. Sebab tidak ada pernah sesuatu dalam dunia ini yang bisa memberikan satu hari saja kehidupan bagi kita. Tuhan yang menghargai burung pipit lebih menghargai, mencintai kita semua. Sekali lagi ya, satu hari lagi, satu hari lagi. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku
pengharapan kepadanya, akan selalu mengatakan seperti itu kepada Tuhan, bahwa ia rindu untuk selalu diajari supaya ia melangkah benar dalam kehidupan ini. Meski badai COVID-19, kita pun harus selalu meminta kepada Tuhan, ajari untuk kita bisa mencintai Tuhan. Di badai COVID-19 ini ada banyak hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi karena kita orang berpengharapan kepadanya, maka selalulah mengatakan hal itu kepadanya, supaya benarlah iman kita akan semakin kuat dan teguh berjalan di tengah badai COVID-19 hari ini. Selamat malam kembali untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Terima kasih untuk semua yang tetap setia di program acara ini. Dan malam hari ini, di ruang siar ini, kami tidak lagi berdua ya, tetapi malam hari ini kami punya tamu-tamu khusus. Mereka adalah orang-orang muda yang tidak hanya tekun dalam pelayanan di gereja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang cukup berprestasi. Mereka berprestasi bukan hanya tentang ilmu pengetahuan saja, tapi juga di bidang seni dan berbagai hal mereka lakukan dalam hidup ini. Mereka termasuk anak-anak muda atau orang muda yang multi talent. Sengaja kami hadirkan di sini untuk mendengarkan apa yang menjadi kesaksian hidup mereka, juga sekaligus mendengarkan suka duka mereka sebagai orang-orang yang baru saja menamatkan sekolah di bangku sekolah menengah atas dan kemudian akan melanjutkan pendidikan dalam di bangku perkuliahan. Tapi ini COVID-19 ya, tentu banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan harapan mereka, tapi mereka harus patuh dengan peraturan itu ya. Itu kita akan dengarkan sebentar, dan saya mau perkenalkan dulu tamu-tamu saya, orang-orang muda yang sangat aktif dalam pelayanan di ibadah, dan mereka termasuk bagian atau anggota dari tim musik, pelayanan musik di Jemaat Batam Gereja Toraja. Mereka adalah anggota kantoria dan juga anggota di pelayanan musik kami di Jemaat Batam ini. Sengaja kami hadirkan untuk lebih menyegarkan lagi suasana kita di program acara Sabda dan Pengharapan, khususnya untuk edisi malam hari ini. Kalau yang main musik ini kemarin kita udah kenalan ya. Selamat malam kembali Deus. Terima kasih sudah mau datang lagi ya untuk menemani kita di malam hari ini. Dan selamat malam untuk kedua nona yang cantik ini ya. Yang di sana dulu yang baju coklat nih. Selamat malam Fania. Ya, disapalah mereka. Shalom. Iya, namanya Fania ya, Fania. Fania Aurelia Parung. Fania Aurelia Parung. Yang berikut adalah Intan ya. Shalom. Ya, shalom katanya ya. Jadi mereka berdua ini adalah anak-anak muda yang baru saja menamatkan sekolah mereka di bangku sekolah menengah atas, dan tentu mereka sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Nah, selamat malam untuk Fani dan Intan. Ya, tentu orang yang di rumah sana ya, atau banyak yang lagi menonton sama dengan Anda, saudara berdua, bahwa sudah tamat SMA kemudian mau lanjutkan kuliah. Tapi tentu ini tidak sesuai harapan ya, bahwa akan lancar-lancar saja setelah tamat. Kita dengan waktu yang tidak terlalu lama kita bisa berkuliah di tempat yang kita inginkan. Nah, tapi kan karena sekarang COVID-19 banyak aturannya ya, ditunda dulu. Ini gimana? Dari Fani dan Intan, gimana perasaannya? Karena tidak menentu waktunya ya, karena COVID ini orang harus lockdown, sehingga pemerintah pun harus bijaksana melihat keadaan ini demi keamanan dan kesehatan kita semua. Nah, bagaimana ketika mendengar bahwa waktunya nanti untuk kuliah ditunda sampai bulan sekian? Iya, Fani bercita-cita melanjutkan kuliah? Oh iya pasti. Iya pasti ya. Intan juga ya? Iya, mau kuliah. Tentu sudah punya pilihan-pilihan ya. Tetapi kan di hari ini tentu ada peraturan bahwa harus kuliah nanti ditunda sampai sekian. Itu bulan itu pun belum pasti ya. Nah, gimana perasaannya nih? Pasti lagi semangatnya mau belajar, tapi karena orang badai COVID-19 kita harus menunggu lagi waktu yang ditentukan. Gimana perasaan Fani nih? Kalau saya pribadi pastinya
sedih pertama karena mulai dari perpisahan yang sudah dijadwalkan itu tertunda dan bahkan dibatalkan. Iya. Udah persiapan matang ya. Iya, dan untuk teman-teman saya yang ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri pastinya ujian UTBK itu ditunda sampai bulan Juli ya. Itu untuk sementara ini pastinya ya. Iya. Mudah-mudahan udah bisa tepat seperti yang udah disampaikan informasinya ya. Intan gimana nih? Pasti sedih. Pasti ya. Terus ditambah lagi kayak suasana sekarang COVID yang dimana kita tuh harus waspada, mau keluar rumah juga pun kayak takut gitu kan, takut ini takut itu. Iya, dan yang pasti kalaupun pemerintah sudah mengizinkan untuk kuliah ataupun tempat untuk nanti di mana dituju untuk kuliah udah diizinkan, pasti ada rasa was-was ya. Aduh, mau kuliah nggak ya, mau kuliah nggak ya. Biasanya seperti tadinya semangat mau kuliah, tapi karena lockdown ini pastilah ada perasaan itu. Tapi gimana, masih semangat nggak mau kuliah? Masih semangat ya. Kalau tidak salah Fania mau ke Johor, udah jadi ya. Perguruan tingginya udah dia ya. Iya, kalau Ya. Tuhan izinkan Ya. pasti. Oke ya, jadi anak Fania ini akan kuliah di Johor. Jadi tinggal tunggu lagi informasi dari Johor apakah udah diizinkan untuk orang luar masuk atau tempat kuliahnya udah dibuka ya untuk kembali lagi aktif belajar. Nah tentu ini masih menunggu dan yang pasti harus tetap semangat ya, semangat. Intan nanti maunya rencana kemana nih? Kalau Tuhan mengizinkan, kita punya rencana pasti Iya, setiap iya. orangnya. Dan rencana Intan maunya ke Semarang. Tapi kalau Tuhan mengizinkan di tempat lainnya, apa boleh buat gitu. Iya. Semuanya tergantung sama yang Tuhan Iya. rencanakan. Tapi penting ya untuk punya rencana karena rencana bikin kita semangat. Tapi Rencana didoakan dan diaminkan bahwa Tuhan buka jalan dan apa yang terbaik Tuhan kasih itulah yang terbaik. Iya. Jadi kami berharap dan tentu semua yang di rumah berharap Intan dan Fania tetap semangat walaupun belum pasti nih bulan berapa bisanya terlaksana ya. Kalaupun ada informasi seperti itu bahwa nanti bulan Juli atau bulan September, tapi kan itu untuk sementara karena dilihat lagi perkembangan situasi COVID ini ya. Tapi tentu mereka berdua di sini butuh doa dari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah supaya mereka bisa melanjutkan kuliah. Jangan harapan mereka jangan terlalu lama lah waktunya ya. Nanti keburu bosan di rumah. Ya, tapi yang pasti mereka tetap semangat. Hanya butuh dukungan doa dari semua Bapak Ibu dan tentu dari kita semuanya. Nah, inilah acara kita, bahwa di program acara ini kita saling mendoakan satu sama lain, terutama apapun yang terjadi atas kehidupan kita di badai COVID-19 ini, kita butuh penguatan satu sama lain, terutama anak-anak kita, baik yang akan melanjutkan di sekolah dasar, ke SMP ataupun SMA dan juga ke perguruan tinggi, supaya mereka tetap semangat. Peran kita sebagai orang tua itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Dan baik, sebelum kita lanjut, saya jumpa dulu ya untuk malam hari ini. Ini kayaknya banyak sekali nih ya. Terima kasih untuk semua Anda yang tetap setia di sini. Dan jangan lupa Anda terus membaginya untuk keluarga, sahabat dan juga handetolan, supaya ada banyak orang yang merasakan dan mengalami pemulihan dari Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Siska Ridingalo. Selamat malam untuk Ibu Margareta Rompu yang ada di Salubarani. Selamat malam Mama Kiki. Ini kayaknya baru ketemu lagi kita ya. Salam sehat dari kami semua di sini. Apa kabar Ibu Risma Palindi? Juga apa kabar untuk Engkel? Dan ada Ibu Pendeta Yulia Tangkelayu ya, yang ada di Jemaat Keramat. Selamat malam Kak, terima kasih selalu setia bersama kami. Kami butuh selalu doa dari para hamba-hamba Tuhan, maka tetaplah berdoa untuk kami semua di sini. Apa kabarnya untuk Felix Parura? Selamat malam nih kakaknya nih Felix ya. Semoga tetap semangat mau lanjut ke sekolah dasar. Selamat untuk Felix atas prestasinya di Taman Kanak-Kanak.
Selamat malam untuk Rudin, ya, Rudin Mengkende. Juga ada Santi Parandra ya, Santi Parana. Juga ada Bapak Jonagan di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam untuk Ibu Sarah Palilu yang ada di di Villa Diamond. Ada Bapak Joni Mariangga, sementara bertugas dengan para kru. Salam sehat dari kami. Apa kabar untuk Ibu Irma Linggi Alo? Selamat malam juga untuk Ade Irma yang ada di Batam Center. Ada Derianto Mangayuk. Selamat malam untuk Ibu Yori Parura yang ada di Taman Sari Hijau. Selamat malam Ibu Yori, apa kabarnya? Doa untuk anaknya tentu sangat dibutuhkan. Udah dengar tadi ya. Selamat malam untuk Ibu Berti Parung yang ada di Tiga Batam. Juga tentu butuh dukungan doa dari Ibu bagi anak kekasih yang ada di sini. Apa kabar Bapak Julius Baka yang ada di Batu Haji Batam? Selamat malam Pak, terima kasih selalu mensupport anak-anak kita, terutama untuk anak Deus, sehingga pelayanan musiknya selalu dipersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa kabar untuk Ronald saja? Ini namanya Ronald saja ya, sesuai Facebook. Ya, di Sekupang. Apa kabar untuk Ibu Oni Iria Indo Genal yang ada di Batam? Juga ada Golfrid Pasaribu di Batam. Ada Gayus Gayus sampai Malek di Palu, Sulawesi Tengah. Apa kabar untuk Julius Kamidi? Ada juga di Palu Efraim Suwandi Batara, serta ada Nona di Palu. Ini banyak kali ya dari Palu. Terima kasih orang Palu selalu menyaksikan acara kami. Ada Yanus Late di Sangala, Taman Toraja. Selamat malam yang ada di Palu lagi Bu Persis Bulog, dan juga ada Ibu Juliana Pakurung di Batam, tepatnya di Baloi sana. Selamat malam untuk Pendeta Feby Hamusyal. Selamat malam, apa kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Ada Ibu Mincerara di Kondongan, di bagian Gandang Batu ya. Selamat malam untuk Ibu Stella Puselin di Batam. Ada Siska Ekawati di Permata Hijau, Batam. Apa kabar yang ada di Palu kembali? Ibu Desrianti. Di Batam Center ada Ibu Nanda Pasolo dan juga ada Ibu Lices Sima. Selamat malam untuk yang ada di Makassar, Ibu Uni Dito dan Ibu Proponen Nika Lestari di Tanah Toraja. Selamat malam yang ada di Semarang, Ibu Pendeta Hedi Baan. Apa kabarnya Ibu Pendeta? Semoga sehat ya. Selamat malam yang ada di Batu Aji, Maris SR, Mama Bintang. Selamat malam, sehat selalu bersama dengan anak-anak kekasih. Ibu Maniar Simanjuntak di Batam Center. Selamat malam Ibu Esther Eping, juga yang ada di Surabaya, Ibu Serli Lesiasel, Ibu Serpin Sarda di Batam. Terima kasih selalu setia dengan kita bernyanyi berdoa. Juga ada di Inggris sana Ibu Olivia Wilson bersama dengan semua para perantau Indonesia. Terima kasih juga selalu setia berdoa dengan kami di sini. Ada Ibu Yuliana di Batu Aji. Di Makassar ada Ibu Novi bersama dengan keluarga di sana. Ada Ever Banunek ya di NTT ini ya, Ever Banunek. Juga Ibu Agustina Arung Kadam. Ada Ibu Pendeta Elvira Yolanda Tatiwaken. Selamat malam juga untuk Dian Amba di Makassar. Ada Ibu Agustina Mary di Tiban. Selamat malam. Dan juga ada Ibu Novita Talugua. Ada Eva Angel di Batam. Dan ada Mama Roni di Kendari. Selamat malam Mama Roni, kami hadir kembali. Tadi malam kita ada miss call ya, video call ya. Saking rindunya dengan acara kita. Mohon maaf kemarin gak bisa tampil, tapi hari ini kami kembali hadir untuk Anda tentunya. Dan tentu kami berdoa, bernyanyi bersama untuk Anda yang malam hari ini mungkin tengah bergumul dengan sakit, sementara dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berharap lewat pujian malam hari ini, lewat doa kita bersama, ada pemulihan yang Bapak Ibu akan alami dari Tuhan. Siapa? Ada Steve. Oh, selamat malam. Ini Steve dari Inggris ya. Waduh, terima kasih Steve. Thank you. Shalom untuk Anda di sana. Mudah-mudahan tahu bahasa Indonesia. Tapi udah belajar kok Steve ya. Terima kasih sudah setia kita dengan kami di sini. Please bernyanyi dengan kami ya. Masih ada? Fania mau jumpa siapa? Ya silakan. Silakan.
Mungkin kakak-kakak di rumah, Kak Glory, Kak Erna yang sedang menonton live, dan mungkin teman-teman semuanya. Oke. Intan, Mau menyapa papa di Manado, di Ambarang sana, sedang berjalan, keluarga yang ada di Toraja dan mama yang sedang menonton di rumah. Oke. Tentunya salam hormat dari anak-anak untuk semua orang tua dan semua keluarga, 3 orang anak muda kita malam hari ini tentu sangat membutuhkan doa sehingga punya masa depan yang baik di masa yang akan datang. Mereka cinta Tuhan, mereka cinta keluarga mereka, dan mereka punya prestasi dan masa depan yang bagus. Itu tentunya harapan mereka dari kita semua. Dan saya melihat ada Pak Pendeta Firman Panggara dan ada Pak Pendeta Kada Sireteng. Selamat malam Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Semoga kita tetap diberi kekuatan, semangat untuk terus melayani di tengah-tengah badai ini. Dan karena itu, kalau firman Tuhan hari ini berkata, jangan kamu takut, maka sesungguhnya Tuhan memberi jaminan bagi kita bahwa Dialah kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Dialah yang sanggup dan Dia yang setia akan melindungimu, menyertaimu, memeliharamu, berselancar di tengah badai ini, teguh di dalam badai dalam kehidupan ini. Engkaulah kekuatanku, pujian kita yang kedua. Iya, dan lewat pujian ini saya mau jumpa juga untuk Ibu Anita di Batam Center. Semoga makin kuat tabah dalam setiap pergumulan hidupmu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. tidak ada kekuatan lain dalam hidup ini. Tidak ada sumber sukacita dalam hidup ini selain Tuhan yang mengasihi alam semesta ini dan terlebih membuat kita lebih berharga dari apapun dalam hidup ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku,
kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Siapapun kita yang tetap bertahan dalam iman kepada Yesus Kristus, maka limpah sukacita akan memenuhi hidup kita meski COVID-19 hari ini terus merongrong kehidupan kita semuanya. Karena itu kami terus berharap kita terus mampu menjaga iman kita di hadapan Tuhan. Tetaplah setia berharap kepadanya. Selamat malam untuk Anda yang selalu setia untuk kami di program acara ini dan selalu setia menjadi pendoa bagi semua kita. Saya percaya luar biasa sukacita kita semua malam hari ini, bahkan semakin besar pengharapan kita kepada Dia, Sang Sumber pengharapan hidup kita. Dan baik, kita kembali dengan dua tamu kita. Saya dua karena yang satu ini sebentar lagi waktunya ya untuk menyapa, pasti ada nih ya. Udah siap ya untuk siapa lagi yang mau dijumpai. Kita semalam udah ngobrol dengan Deus, jadi malam hari ini ya yang berdua dulu ya. Untuk Fania nih ya, harapannya ke depan ketika badai COVID-19 ini mungkin masih lama berakhir, kira-kira nanti selain kuliah, apalagi yang mau dilakukan? Tentu sebagai anak muda kita mau mengisi kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan. Adakah lagi hal yang dicita-citakan Fania selain mau menjadi seorang sarjana, terutama untuk pelayanan di gereja ya, pelayanan di gereja, di tempat dimanapun Fania pergi, apa yang Fania harapkan nantinya? Pastinya saya mengharapkan kalau COVID-19 ini sudah berlalu, pastinya yang pertama berkumpul dengan teman, lalu yang kedua agar bisa aktif lagi dalam pelayanan, karena Sekarang aktif tapi terbatas iya, ya geraknya. terbatas, sangat terbatas. Apalagi kalau ikut ada ibadah-ibadah remaja seperti Iya. itu, sekarang sudah tidak ada lagi ditunda seperti itu. Harapannya banyak sih, banyak banget, karena banyak juga yang harapan-harapan sebelumnya yang sudah tertunda. Jadi kalau mau untuk diucapkan satu-satu, Banyak kali ya. iya. Tapi yang terpenting agar bisa tetap pelayanan, ya, karena apalagi kalau saya rencana kuliah di Malaysia nanti, seperti yang kita tahu kan negara di Malaysia Iya. corona. Jadi semoga saya bisa jadi pelayan Tuhan di negara orang seperti itu. Amin, amin. Amin. Sambil kuliah tapi masih terus ya Iya. pelayanan. Memang agak sulit bergerak untuk Iya. di sana, tapi itu tantangan ya untuk kita, untuk Fania khususnya. Untuk Intan bagaimana? Sama seperti Fania, tapi mungkin ingin berkumpul dengan keluarga, karena kalau udah tahun-tahun lalu tuh kita kayak tidak berpikiran itu bisa nanti, tapi di tengah pandemi ini kita jadi berpikiran ternyata berkumpul dengan keluarga itu satu hal yang sangat penting. Sangat penting ya. Apalagi jangankan keluarga yang masih satu kota saja kita susah untuk ketemu, apalagi yang nanti di luar kota gitu kan, beda tempat dengan kita itu pastinya. Dan tetap melanjutkan pelayanan dimanapun Intan ditempatkan sama Tuhan. Iya. Aduh, amin. Semoga kita yang di rumah mendengarkan kerinduan mereka, harapan mereka. Kita berdoa supaya apapun yang menjadi harapan mereka itu bisa terlaksana, baik ketika mereka masih ada di sini ataupun juga ketika mereka sudah harus berada di tempat yang lain karena harus melanjutkan studi mereka. Biarlah semuanya tetap berjalan dengan baik, dan kita berharap semua anak-anak muda di luar sana pun bisa seperti mereka ini. Tidak hanya mengejar ilmu pengetahuan, tapi juga terus punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Tentu sama seperti Deus ya,
Deus, gimana pelayanan selama ini? Kasih Bang Deus sebentar. Selama ini pelayanannya Jogja. di Jogja ya. Ini yang udah kuliah ya, kita dengar yang udah kuliah ini yang tadi berdua ini baru mau ya. Kalau di Jogja pelayanan sih masih pelayanan di ini di kampus. Ya. Saya persekutuan mahasiswa Kristennya itu tiap minggu ada ibadah. Terus kalau kemarin juga Natal ada ini juga mengiringi. Ya. Jadi ya masih dalam lingkup kampus dan emang kalau rencana kedepannya yang lebih ini lagi mungkin ikut pelayanan juga di ini gereja di KI Kejayaan di situ karena di situ emang musiknya juga maju banget karena rata-rata mahasiswa yang udah Gaji sana ya. jadi mungkin dari pelayanan itu bisa ya bisa berkembang juga. Iya, dan itulah harapan kami sama seperti anak-anak di sini bahwa dimanapun mereka pergi melanjutkan kehidupan mereka dengan tanggung jawab yang Tuhan beri, jangan pernah lupakan yang terpenting dalam hidup ini. Bukan ilmu pengetahuan aja yang dibutuhkan, tapi yang terpenting ini bekal kita untuk masa depan di kehidupan yang kekal adalah pelayanan bagi Tuhan. Kan ada lagu masa muda sungguh senang, penuh dengan cita-cita, ya, jiwa penuh dengan cita-cita. Maka itulah yang terjadi pada anak muda sekarang. Saya percaya semua anak muda di luar sana pun punya cita-cita dan harapan yang banyak sama seperti yang ada di sini. Tapi yang terpenting mau diingatkan bahwa jangan lupa pelayanan yang utama. Mengapa itu harus diutamakan? Sebab di tempat di mana kita pergi dengan melayani, sementara iman kita pun dijaga supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Jadi dimanapun pergi nantinya berkuliah, melanjutkan pendidikan, itu yang utama ya. Sebab itu yang akan menjaga kehidupan para anak muda. Karena zaman sekarang ya, terlalu banyak hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Iya, itu suara hati dari anak-anak kita di sini, baik yang sudah sementara kuliah dan juga yang baru akan melanjutkan kuliah. Mereka butuh dukungan doa. Sekali lagi mereka butuh support dari Bapak Ibu sekalian dan tentu dari semua kita yang menyaksikan acara ini. Tetaplah dukung dalam doa. Dan bukan hanya mereka ini saja. Ada banyak anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan. Mereka pun butuh pendampingan, terutama doa dari kita semua. Selamat malam dan apa kabarnya Bapak Gisber Makatita di Batam. Terima kasih juga sudah setia di sini. Ada tadi di Salubarani ya Bapak Yustar Sampulo. Apa kabar Pongarga? Sehat selalu ya bersama dengan keluarga. Ada Ibu Christine Setrima di Batu Aji. Tadi kalau saya nggak salah lihat ada Emon ya. Ada Emon di sana. Ada Bapak Musa Parura juga yang sementara menyaksikan acara ini mungkin lagi istirahat bersama dengan kru di kapal. Selamat malam. Ada Ibu Kori Mayri Johnny di Villa Diamond. Juga ada Kinaya Mayri yang juga senang menonton acara ini. Selamat malam Kinaya, semoga sehat selalu ya nak ya. Ada Indra Saka di sana, ada Neni ya Ibu Neni, semoga makin pulih. Salam untuk keluarga Ibu Rosdiana Pariang di sana. Deus, belum tadi jumpa. Ayo silakan Deus. Sebelum Ya. kita lagu yang ketiga. Tadi ada tante dari Kendari. Oh, Wah, Kendari ya. Iya, Bapak ya, Tante Oti. Shalom semua. Selamat malam Kendari. Ya. Oh, adiknya Bapak ya? Iya, nih Ah. Bapak. Dan tadi ada Papa juga nonton. Oh, Kelihatan. iya. Udah. Semoga beberapa hari ke depan kita berdoa PKB siap untuk bergabung bersama dalam sabda dan nada pengharapan. Mudah-mudahan ada waktu semua meskipun ada kesibukan, saya berdoa ada warga PKB Jemaat Batam bisa menjadi pendoa lewat program acara sabda dan pengharapan beberapa malam akan datang. Iya, kita lanjut, kita akan bersama bernyanyi untuk pujian yang ketiga. Saya berharap tetap Anda bernyanyi dengan kami semua di sini supaya kelegaan kita akan alami bersama-sama.
Kita nyanyikan pujian yang ketiga, Sukacita Surga. Mari dengan penuh semangat ya dan kegembiraan kita nyanyikan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Saudara-saudara, ketika sukacita surga ada pada kita, semuanya membuat kita tetap kuat, mampu, berani melangkah dalam hidup. Kita mengalami rasakan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau mau bersorak. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Itulah hidup orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Hidupnya selalu dipenuhi dengan semangat, sebab kita diliputi semangat sukacita surgawi. Maka jangan berhenti berpengharapan, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan bisa membuat kita bersemangat menjalani hidup ini. Dan itulah pujian yang ketiga dan sekaligus pujian yang terakhir di program acara kita malam hari ini. Senang rasanya bisa menemani Anda di malam hari ini dengan pujian yang begitu menyemangati kehidupan kita semua. Namun karena waktu juga, kita akan berpisah sampai di sini. Dan sebelum kita berakhir, kembali saya mengajak kita, mari kita satu dalam doa untuk menerima lawatan Tuhan
dan meyakini, jangan pernah takut dalam hidup ini, sebab kita lebih berharga dari apapun dalam dunia ini. Bagi Tuhan terlalu berharga hidup kita, maka kasih dan sayangnya selalu dinyatakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau dalam kesederhanaan hati kami Engkau tetap mengasihi kami. Dalam kesederhanaan rupa kami Engkau tak memandangnya. Engkau tetap mencintai kami dengan kasih yang tulus. Engkau tetap mengasihi kami, menganggap kami lebih berharga dari apapun. Dan itulah kebanggaan dan sukacita surgawi untuk kami semua. Ketika dalam kesederhanaan hidup ini Bapa, Engkau menyatakan cinta dan kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Untuk firman, untuk pengharapan lewat sabda dan nada di malam hari ini. Tuhan memberkati umat-Mu. Engkau tetap melawat dan mengasihi semuanya. Kekuatan di jiwa kami adalah daripada-Mu. Badai akan kami lewati. Badai sehebat apapun kami akan jalani. Kami kuat karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan berkata, jangan kamu takut. Sebab Tuhan menjaminkan segala yang terbaik bagi setiap hati yang berseru dan berserah kepadanya. Maka kami selalu berserah kepadamu, kami berseru kepadamu. Mari Tuhan, Engkau melawat kami semua. Engkau sapa hidup kami dengan kelembutan kasih-Mu. Setiap umat Tuhan, keluarga besar Jemaat Batam, Sang Perayaan di Batam, dan semua kami yang malam ini dipersatukan, disatukan dalam iman dan harap bersama, dimanapun kami berada, di berbagai negara, di berbagai kota umat-Mu, boleh sehati malam hari ini. Tuhan, biarlah kelembutan kasih-Mu tetap memberai, menyapa hidup kami semua untuk kuat jalani hidup ini. Kami percaya kami sangat berharga bagi Tuhan, dan begitu cintanya Tuhan untuk kami. Ini umat-Mu Tuhan, kuatkan mereka. Sayangi kami Tuhan. Yang sakit mari Engkau pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang berharap akan masa depan yang baik, anak-anak kami di setiap jenjang pendidikan mereka, harap dan masa depan mereka di tengah badai ini, kami percaya Tuhan tetap menyiapkan yang terbaik untuk anak-anak kami, untuk melanjutkan pendidikan mereka di bangku sekolah, di tempat perguruan tinggi, dan dimanapun nantinya. Tuhan, dalam kasih-Mu dan cinta-Mu, masa depan anak-anak kami pertaruhkan. Kami orang tua penuh keterbatasan. Doa kami untuk anak-anak kami. Mereka punya masa depan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan untuk mereka. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga hidup kami. Peliharakan kami Tuhan dalam kemurahan dan kasih. Terima kasih waktu bersekutu malam ini. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami, bahkan untuk dunia ini. Kami belum tahu pasti kapan badai ini berakhir. Tapi kami berdoa, beri kami kekuatan Tuhan untuk berselancar di tengah badai ini, untuk terus melangkah di tengah badai ini dalam kekuatan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kuatkan kami. Beri kami sukacita dan hidup yang penuh syukur. Membuat kami penuh langkah yang teguh melangkah di tengah badai ini. Terima kasih Bapa. Sertai hidup kami malam ini. Kami berserah. Biar kami berserah dalam kemurahan kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda Tuhan yang boleh bersama dengan kami melayani-Mu Tuhan di malam ini. Masa depan mereka, pengharapan mereka, dalam kuasa Tuhan memberkati mereka. Ini doa kami Tuhan. Syukur kami. Kami berdoa
di dalam kuasa kasih Yesus Kristus, kekuatan hidup kami. Amin. Sabda dan Nada Pengharapan edisi malam hari ini Minggu 21 Juni 2020 yang merupakan tayangan yang ke-54 sampai di sini. Kami berharap Anda tidak bernyanyi sampai di sini saja, tapi terus bernyanyi dalam hidupmu sepanjang waktu yang masih Tuhan berikan. Terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Kami semua yang ada di ruang siar ini akan pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Tentu harapan kami adalah Anda tidak takut menghadapi badai COVID-19. Anda tetap semangat dan terus berpengharapan kepada Dia, Sang Sumber pengharapan hidup ini. Jaga kesehatan supaya kita tetap sehat. Ingat nasihat dari protokol kesehatan dari pandemi COVID-19 supaya semua kita aman menjalani hidup ini. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biarlah Tuhan memberkati kamu semuanya. Selamat malam dari semua. Selamat malam.